Mari kita siapkan hati kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang hanya dengan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau mengenalku, tak pernah Engkau lepaskan, tak pernah Engkau tinggalkan selamanya. Ku berharga, sungguh Kau setia, sungguh Engkau baik. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan perikop firman Tuhan ini, kita akan berbicara tentang menghadapi kekecewaan. Dalam kehidupan kita setiap hari tentu pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Artinya, perasaan hati yang begitu kesal, atau perasaan yang tidak senang, tidak puas, bahkan mungkin mengalami kegagalan, dan tidak berhasil dalam usaha. Mungkin juga seorang sahabat, teman yang kita harapkan untuk menolong, justru mengecewakan kita.
Suatu harapan yang kita nantikan ternyata gagal dan tidak sesuai dengan janji. Bagi kita ternyata itu membuat kekecewaan dalam hati kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menghadapi hal-hal tersebut tidaklah mudah atau tidak segampang membalikan telapak tangan. Jika saudara, saya, kita mengalami suatu perasaan kekecewaan dalam hati, tentu ini akan membekas di dalam hati dan kehidupan kita. Sehingga dalam menghadapi hal tersebut, kita harus selalu mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga kita tidak mengalami stres. Bahkan seringkali ketika seorang mengalami kekecewaan, dia akan mengambil jalan yang pintar. Bahkan tidak kurang banyak orang yang melakukan bunuh diri. Oleh karena mengalami kekecewaan yang begitu berat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, karena kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang mengatakan akan meneguhkan, bahkan akan menolong saudara dan saya ketika kita mengalami kekecewaan. Allah akan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, yang akan membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada 3 prinsip yang dapat membantu atau menolong saudara dan saya ketika mengalami kekecewaan. Yang pertama, kita harus siap menghadapi kenyataan tersebut. Kita harus selalu berusaha untuk menghindari dan bertindak seolah-olah kekecewaan itu tidak terjadi. Kalau seperti itu yang kita lakukan, maka itu tidak menyelesaikan masalah. Itu tidak mengatasi kekecewaan yang ada dalam hati kita. Kejujuran hati kita sangat penting. Sebab apapun yang terjadi, kenyataan pahit sekalipun harus kita hadapi. Banyak orang di luar sana, termasuk orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mengalami masalah kekecewaan dalam hatinya, dia justru menghindari. Dia justru pergi ke tempat-tempat yang mungkin akan membuat hatinya senang. Tapi pada kenyataannya, kekecewaan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi solusi yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hadapi kenyataan bahwa kita sedang mengalami kekecewaan. Jangan lari dari masalah, tapi harus dihadapi dengan sportivitas, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita, seperti firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Yang jelas Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus mengakui perasaan kita. Jadi yang pertama, kita harus menghadapi kenyataan tersebut. Yang kedua, kita harus mengakui perasaan kita. Artinya kita memanage perasaan kita, bahwa kita lagi dalam keadaan galau, dalam keadaan kekecewaan, dalam keadaan sedih hati. Kita harus mengatasinya. Kita harus memanage dengan baik. Ketika merasa terluka, ketika hati kita merasa frustrasi atau emosi, kita harus bersedia untuk menghadapinya. Emosi yang tidak diakui justru akan menyebabkan masalah. Bisa mengakibatkan penyakit. Bahkan mungkin kita akan mengalami stroke. Makanya firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati ini harus dijaga untuk tetap gembira berdasarkan firman Tuhan.
Jangan biarkan hati kita mengalami kekecewaan yang berkepanjangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Filipi 4 ayat 13 juga sudah berkata, segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi saudara, bahwa ketika kita mengalami kekecewaan, merasakan sesuatu di hati kita, maka harus kita hadapi. Kita harus manage perasaan kita sedemikian rupa agar kita keluar sebagai benar. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus menyerahkan masalah kekecewaan itu kepada Allah, kepada Tuhan. Dengan mengingat bahwa Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup menyertai kita, Allah sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Allah sanggup mengangkat setiap kekecewaan dalam hidup saudara dan saya, dan akan membuat kekecewaan itu menjadi suatu keuntungan, atau tidak akan merugikan kita. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Artinya ketika kita mengalami kekecewaan dan kita bawa kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, maka hati kita akan lega. Kita akan merasakan damai dan sukacita. Kita tidak terbeban lagi dengan perasaan hati yang penuh dengan kekecewaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, 3 hal ini menjadi perenungan bagi kita semuanya, saudara dan saya, bahwa ketika mengalami kekecewaan, lakukan hal tersebut. Yang pertama, kita harus menghadapi kenyataan kekecewaan tersebut. Yang kedua, kita harus siap mengakui perasaan kita. Dan yang ketiga, kita harus menyerahkan masalah itu kepada Allah sebagai sumber pertolongan kita. Seorang penyair Kristen berkata, jauh di dalam tambang yang tidak terukur, tambang kemampuan yang tak pernah gagal, Dia menyimpan rancangannya yang begitu indah dan melaksanakan kedaulatan kehendak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk bagaimana sikap hati kami ketika mengalami kekecewaan. Bahwa janji firman Tuhan, Engkau Allah yang terus menyertai kami, Engkau Allah Immanuel, Allah yang akan menolong, bahkan Allah yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan ketika kami mengalami kekecewaan dan masalah. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.